Pelatih timnas Indonesia John Herdman dijamin pusing saat ini, sebab penyerang timnas Indonesia yang memperkuat Persija Jakarta, Mauro Zylstra, mengalami cedera. Juru taktik Persija Jakarta, Mauricio Souza, mengungkap alasan menghilangnya Mauro Zylstra dalam pertandingan menghadapi Borneo FC di pekan ke-24 Super League 2025-2026. Ia menyampaikan Mauro Zylstra mengalami cedera paha. Mauro Zylstra merupakan salah satu rekrutan anyar Persija Jakarta di bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Namun, pemain berlabel Timnas Indonesia itu masih minim menit bermain, dengan baru mencatat 2 pertandingan. Ia mencatat penampilan bersama Persija Jakarta saat melawan Bali United dan PSM Makassar. Hal itu pun bermain sebagai pemain pengganti, dengan total menit bermain selama 21 menit. Terbaru, nama Mauro Zylstra menghilang dalam daftar susunan pemain ketika Persija Jakarta menghadapi Borneo FC. Situasi tersebut tentu menimbulkan tanda tanya. Usut punya usut, Mauro Zylstra ternyata mengalami cedera di bagian paha menjelang pertandingan melawan Borneo FC. Mauricio Souza menjelaskan penyerang 21 tahun itu mengalami cedera ketika menjalani sesi latihan bersama Persija Jakarta. Pengamat sepak bola Belanda Ferdy Vierklauw menyebut Justin Hubner layak direkrut PSV Eindhoven. Bek timnas Indonesia itu dinilai cocok berduet dengan Jordi Schouten di lini belakang De Boren. Hubner menjadi sorotan setelah penampilan impresifnya dalam kemenangan Fortuna Sittard atas NEC Nijmegen 3-2 Minggu 1 Maret 2026. Ia tampil tak tergantikan dan menyumbang 1 gol. Vierklauw menilai Hubner tampil luar biasa dalam skema pertahanan Fortuna. Mantan pemain Ajax Amsterdam itu mengatakan PSV harus mempertimbangkan untuk merekrut sang bek. Konsistensi Hubner berhak untuk mendapat apresiasi lebih. Vierklauw sangat terpukau dengan cara bertahan ex-Wolverhampton Wanderers tersebut. Untuk berikutnya, Fortuna Sittard akan berhadapan dengan Telstar SC. Justin Hubner dan kolega akan menjamu tim tamu di Overmans Joosten Stadion, Sittard, Belanda, Minggu 8 Maret 2026. Pascal Stroijk yang baru saja mengantarkan Leeds United promosi ke Premier League 2025-2026 ramai dibahas dalam beberapa hari terakhir. Bek 25 tahun ini menjadi perbincangan pencinta sepak bola tanah air karena kedapatan berada di tribun yang sama dengan mantan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Pencinta sepak bola Indonesia langsung mengaitkan kejadian di atas dengan kemungkinan Pascal Stroijk segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Sejatinya, tanda-tanda Pascal Stroijk segera membela timnas Indonesia sudah dibocorkan media Belanda, Football Premier. Petinggi Football Premier Danny van Laar membocorkan Pascal Stroijk sudah diizinkan membela timnas Indonesia. Meski begitu, tak diketahui secara pasti siapa yang memberi izin di sini, entah orang tua atau keluarga besarnya. Jika benar menjalani proses naturalisasi WNI, Pascal Stroijk merupakan kepingan puzzle terakhir di lini pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan John Herdman, Pascal Stroijk dapat mengisi posisi bek tengah sebelah kiri. Ex-pemain Ajax Amsterdam U21 ini dapat membentuk trio tangguh di jantung pertahanan skuad Garuda bersama Maes Hilgers dan Kapten J.E. Dezes. Dalam sebuah wawancara pada 2020, Pascal Stroijk mengaku memiliki darah Indonesia dari sang kakek dan nenek. Kakek Pascal Stroijk bernama Peter Weidemuller yang lahir di Surabaya, Jawa Timur. Menarik menanti pergerakan PSSI ke depan. Apakah pemegang 85 caps Premier League bersama Leeds United ini diperkenalkan sebagai calon pemain timnas Indonesia selanjutnya pada Maret 2026? Antusiasme pecinta sepak bola tanah air sedang berada di titik tertinggi menyusul penunjukan John Herdman sebagai nahkoda baru skuad Garuda. Sebagai pelatih yang memiliki rekam jejak mentereng bersama timnas Kanada, kehadiran Herdman membawa angin segar sekaligus ekspektasi besar bagi publik sepak bola nasional. Gebrakan John Herdman di timnas Indonesia sudah mulai terasa bahkan sebelum dirinya memimpin latihan perdana di lapangan hijau. Secara teknis, gebrakan John Herdman di timnas Indonesia diprediksi akan membawa perubahan pada kedisiplinan transisi permainan. Pada FIFA Series kali ini, Indonesia diprediksi akan tampil dengan kekuatan penuh. Nama-nama besar seperti Jay Itzes, Kevin Dix, Maes Hilgers, hingga Kelvin Verdong dipastikan bisa bergabung karena masuk dalam kalender resmi FIFA.
Gebrakan John Herdman di Timnas Indonesia diharapkan mampu mendongkrak posisi Indonesia di peringkat FIFA. Jika mampu menyapu bersih kemenangan di FIFA Series, Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan poin signifikan yang bisa melontarkan peringkat Garuda ke posisi 100 besar dunia. Ujian pertama ini akan menjadi pembuktian apakah presentasi memukau Herdman saat konferensi pers selaras dengan magisnya di pinggir lapangan. Striker Timnas Indonesia Mauro Zaljestra terancam absen membela skuad Garuda di FIFA Series 2026. Semua berawal saat Mauro Zaljestra absen ketika Persija Jakarta bermain imbang 2-2 melawan Borneo FC. Namanya tidak tercantum dalam daftar susunan pemain Persija, yang mana memunculkan pertanyaan terkait kondisi fisiknya. Seusai pertandingan, pelatih Persija Maurizio Souza akhirnya memberikan penjelasan terkait kondisi Zaljestra. Cedera Zaljestra kini menimbulkan kekhawatiran lanjutan, terutama terkait ketersediaannya pada laga Persija melawan Dewa United yang dijadwalkan berlangsung di JIS Minggu. Jika pemulihan tidak berjalan sesuai rencana, Zaljestra berpotensi kembali absen. Situasi tersebut juga berimbas pada peluang sang pemain memperkuat Timnas Indonesia. Skuad Garuda dijadwalkan mulai berkumpul pada 22-23 Maret sebagai persiapan menghadapi FIFA Series 2026 yang akan digelar di Jakarta. Dalam agenda tersebut, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada 27 Maret 2026. Selanjutnya, tim asuhan John Herdman akan berjumpa salah satu dari pemenang laga Bulgaria melawan Kepulauan Solomon pada 31 Maret 2026. Striker keturunan Indonesia Dean Zandbergen tunjukkan performance impresif bersama VVV Venlo di musim ini. Zandbergen yang diketahui memiliki garis keturunan Depok ini tercatat sudah mencetak 5 gol dan 3 assist dari 23 pertandingan. Kualitasnya sebagai seorang striker mendapat pujian dari pelatih VVV Venlo, Peter Uneken. Menurut Uneken, karakter dan gaya main Zandbergen sangat dibutuhkan oleh tim. Zandbergen disebut sebagai tipikal striker yang berani berduel dan pintar memanfaatkan ruang di area berbahaya lawan. Hat-trick ke gawang FC Dordrecht itu jadi yang pertama bagi pemain keturunan Indonesia itu setelah puasa gol selama 18 bulan. Dengan tinggi 188 cm dan postur kokoh, Zandbergen dikenal kuat dalam duel udara. Ia juga memiliki kemampuan positioning yang baik, visi bermain untuk membuka ruang, mobilitas yang cukup cepat untuk ukuran striker tinggi, dan mental pekerja keras dan daya juang tinggi. Dean Zandbergen bisa menjadi senjata mematikan Timnas Indonesia. Gayung pun bersambut, Dean Zandbergen tertarik membela Timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha pada 2025, Dean Zandbergen mengaku siap membela Timnas Indonesia. Ia pun eligible dinaturalisasi menjadi WNI karena sang ibu berasal dari Depok, Jawa Barat. Karena itu menarik menanti kapan proses naturalisasi Dean Zandbergen. Angin segar datang untuk Timnas Indonesia. Bek jangkung Elkan Bagot kembali membuka peluang mendapat panggilan dari pelatih John Herdman setelah namanya masuk dalam rencana skuad Ipswich Town hingga akhir musim 2025-2026. Keputusan penting diambil pelatih Ipswich, Kieran McKenna. Juru taktik asal Irlandia Utara itu memastikan Elkan tetap menjadi bagian dari The Tractor Boys meski sebelumnya sempat muncul wacana peminjaman pada Desember 2025. Pada akhirnya, McKenna memilih mempertahankan bek 23 tahun tersebut demi menjaga kedalaman lini belakang. McKenna menilai komposisi 4 bek tengah yang solid sangat krusial untuk menjaga konsistensi tim. Kepercayaan itu menjadi sinyal positif bagi Elkan yang terus berproses bersama Ipswich. Meski pada musim 2025-2026 ia belum tampil di kompetisi kasta kedua Liga Inggris yang dikenal dengan nama EFL Championship, keberadaannya tetap diperhitungkan di skuad utama. Ketika Elkan mulai mendapatkan menit bermain reguler bersama Ipswich, peluangnya untuk kembali memperkuat Timnas Indonesia tentu semakin besar. Apalagi Herdman membutuhkan kedalaman skuad untuk agenda FIFA Series maupun Matchday International berikutnya. Elkan sendiri masih terikat kontrak bersama Ipswich hingga 2028. Ia terakhir kali membela Timnas Indonesia pada 28 Januari 2024 di babak 16 besar Piala Asia 2023. Kini dengan situasi terbarunya di klub, harapan masyarakat tanah air untuk melihatnya kembali berseragam merah putih semakin terbuka lebar. Pemain berdarah Australia, Amerika Serikat, Indonesia, Luke Vickery, mengungkapkan dirinya sudah dihubungi langsung oleh pelatih Timnas Indonesia John Herdman.